Ngapain kita sih? Nggak tahu, turu. Hah? Turu. Terus ngapain kita di sini kalau mau turu? Yaudah yuk. Itu mau ngapain sih? Klik podcast dong. Klik podcast. Oh iya. Hai sobat Klik, masih bersama saya Billy Maju dan partner saya Sindra Telianto. masih di Klik Podcast. Episode berapa nih? Episode 5 sekarang. Ya. Selamat datang sobat Klik di Klik Podcast Season Cemara Cerita Asmara. Dan di episode 5 kali ini kita masih membahas cerita asmara Sobat Klik yang sudah Sobat Klik kirim di Padlet yang ada di link card di bio Instagram kami. Ya, masih ada nih cerita-cerita kalian di Fishbowl ini ya guys ya. Dan kita masih mau membahas cerita kalian. Perlu diingat, kita berdua lagi kita bukan expert ya, jadi Atau pakar. jadi kita kayak cuma pemuda-pemuda aja yang kurang tahu-tahu. pengalaman, yang nggak ada ilmu, nggak ada pengalamannya, kurang semuanya, tapi mencoba untuk membahas cerita asmara ya. Ya, semoga dimaklumin dan semoga dapat menghibur kalian semua sobat Klik. Asik. Ya. Kalau gitu tanpa lama-lama kita langsung bahas. Siapa yang duluan? Aku aja dulu. Oke. Ini cerita kalian ada yang panjang banget, ada yang mungkin pendek juga kali ya. Kita kembaran tuh. Oh iya. Iya. Kita baru dikasih gelang nih. Mungkin sponsor aksesoris bisa banget Hubungi siapa? hubungi pihak Klik dong. Kan Oke. ada Instagramnya di @klikpodcast. Masuk. Tuh, nih udah dapat. Oke. Lumayan panjang. Nah, lumayan panjang nih. Oke. Aku bacain ya. Gimana perasaan kalian jika orang yang kalian suka itu cocok 100% sama tipe idaman kalian? Tentunya kita punya tipe idaman. Selama ini dari sekian banyak kriteria, aku hanya menemukan beberapa dalam diri satu orang. Tapi sekarang aku menemukan seseorang yang memenuhi semua kriteria tipe idamanku. Masalahnya, aku jadi merasa tidak percaya diri untuk bahkan bermimpi mendekati dia karena aku merasa dia terlalu wah untuk aku yang sehari-hari cuma daydreaming saja. Aku pikir lambat laun perasaan ini bakal hilang, tapi ternyata tidak. Walaupun sempat goyah beberapa kali karena dia rasanya nggak tergapai, di sisi lain sedang ada orang lain yang dekat denganku saat ini. Aku masih terbayang-bayang sama dia dan aku masih berusaha jadi orang yang lebih baik untuk pantas sama dia. Menurut kalian, apakah aku harus terus mencoba menyesuaikan diriku sama dia dan mengejar dia, atau aku jadi diriku sendiri saja dan ngelupain dia? Oke, oh berarti apa ya? Memang dari cerita dia memang cukup ini ya, sulit ya kalau menemukan seseorang yang bisa 100% itu Sesuai dengan kriteria. Iya, itu cukup susah ya. Iya, dan ini dia ketemu 100% sama. Tapi jadi insecure. Iya, tapi jadi insecure. Ya biasalah. Ya biasalah. Pernah ngalamin juga kak? Masih wajar. Oh, kalau insecure pasti ya semua orang harusnya pernah merasain. Aha. Iya, sama aku juga pernah. Tapi di sini dia merasa insecure, terus kayak merasa ini cowok kan? Anggap aja ini siapa ya? Ayo agak apa? Karena balik lagi deh, karena kita cowok, anggap aja yang cerita ini cowok deh. Jadi Oke. anggap aja yang dia suka, crush dia cewek ya, Cewek yang 100%. masuk kriteria dia. Oke. Ya, habis mungkin dia insecure, habis itu Apakah dia jadi dirinya sendiri atau apakah mengikuti apa sih yang terakhir tuh? apakah dia mau menyesuaikan dirinya supaya sama dia, terus dia kejar crush dia, atau dia jadi dirinya sendiri terus ngelupain? Sebenarnya nggak ada jawabannya di dua pertanyaan itu. Bisa ada pilihan ketiga, tetap jadi dirinya dia sendiri, perbaiki dirinya sendiri. Tapi kalau dia meningkatkan kualitas dirinya sendiri, otomatis si crushnya juga harusnya tertarik dong. Nah, tapi di sini dia ada sempat bilang juga nih. Kalau dia dekat sama seseorang. Iya, kalau di sisi lain dia sedang ada orang lain yang dekat sama dia. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya memang kamu suka sama crush kamu yang 100% masuk ke kriteria kamu, ya diusahakan aja dulu lah ya. Karena kalau ya betul tadi sih, tetap aja jadi diri sendiri, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang kamu merasa crushmu ini levelnya di atas, maksudnya sulit digapai, nggak tergapai, ya kamu berusaha buat mengembangkan diri kamu sendiri supaya bisa digapai itu crush kamu. Karena kalau pasangan yang udah benar-benar 100% sama dengan kriteria kita, itu kadang kalau kita caper justru nggak dapet.
Jadi lebih mending kita meningkatkan kualitas diri kita sendiri biar dinotis sama dia. Itu dia. Itu sih. Ya Oke. kalau kamu suka sih ya jangan lupain dia ya. Ya tapi tetap jadi diri kalian sendiri tapi yang yang baik ya, yang terus kalian ngembangkan diri kalian juga. Ya itu sih. Oke, udah. Lanjut nih ya, aku yang ambil ya. Wih, satisfying loh. Jangan kayak episode 1 pecah botol. Iya, karena belajar dari episode 1 kita nggak pakai botol ya guys ya. Kok nggak dapat sih? Dari sebanyak itu masa nggak dapat? Bohong banget. Ya kita pilih yang lumayan panjang lah ya. Coba kebanyakan panjang-panjang semua sih kayaknya. Ya, mereka niat ya ceritanya ya. Iya. Jangan pegang-pegang dong. Ya sudah. Oke. Wah, kelipat-lipat berarti panjang nih. Panjang banget. Wow. Oke, aku baca ya. Jadi saat itu posisi saya dalam keadaan sakit hati dan semuanya terasa hampa dan berbeda. Sikap dan sifat saya seketika menjadi emosional, tidak terkendali, aneh banget ya, tapi emang seperti itu kenyataannya. Berjalannya waktu, saya bertemu dengan seseorang perempuan, ya bisa dibilang lebih tua dari saya, yang dimana perempuan itu sangat baik, tidak sombong, perhatian, dewasa, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Jadi pada saat itu kita berdua ada yang chatting tiap malam, pembahasan topik pembicaraan selalu ada dan tidak pernah berhenti. Kita berdua sama-sama memberikan perhatian kepada satu sama lain. Hingga kami berdua sama-sama baper dan akhirnya saya memberanikan diri saya untuk mengajak perempuan itu TTM atau PDKT. Dan akhirnya diterima. Wih, tapi TTM doang, belum pacaran dong berarti ya. TTM PDKT kan. Dan kami pun menjalani hubungan tersebut. Dalam menjalani hubungan tersebut, perempuan itu mengajarkan saya banyak hal. Dia merubah saya menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Merubah saya menjadi orang yang lebih dewasa, merubah saya menjadi pribadi yang peduli terhadap orang yang ada di sekitar. Dan perempuan tersebut sangat loyal. Dan dia menerima setiap kekurangan dan kelebihan yang saya punya. Wih, saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal dia dalam hidup saya. Dia adalah perempuan yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Berjalannya waktu terjadilah suatu masalah yang membuat hubungan kami renggang. Hingga banyak terjadi kesalahpahaman antara kita berdua. Pada saat itu saya belum bisa mengendalikan emosional dan pikiran saya. Dan saya pun lebih mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan akhirnya pada saat terjadinya masalah itu saya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungannya. Hubungan itu ya berarti maksudnya ya. Dengan dia lagi, jujur saya sangat menyesal pada saat saya memutuskan untuk berhenti berhubungan dengan dia. Karena suatu masalah yang bisa dibilang tidak besar, tapi dibesar-besarkan. Dan juga saya tidak bisa mengendalikan diri saya dalam mengambil suatu keputusan. Saya benar-benar menyesal melepaskan dia, akan tetapi saya bersyukur banget karena posisi sekarang kita berdua menjadi teman, bahkan menjadi sahabat dan tidak ada masalah antara kita berdua. Kita berdua tetap masih chattingan seperti biasanya, karena kami berdua tidak mau terjadi permusuhan atau jauh-jauhan setelah putusnya hubungan itu. Beginilah cerita kisah asmara saya dan dia. Kenangan yang sudah kita lewati bersama tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih untuk kamu yang jauh di sana, yang sudah menemani dan membuat suatu kenangan indah dalam lembaran hidupku. Jaga dirimu baik-baik di sana and always bahagia. Tapi dibilang tadi cuma PDKT doang, TTM doang. Berarti mungkin sempat jadian ya. Tapi dia bilang dia ngajak perempuan TTM atau PDKT dan akhirnya diterima. Mungkin maksudnya pacaran kali. Iya mungkin kali ya. Maksudnya emang ada tuh orang yang ngajak mau TTM atau mau PDKT, nggak ada nggak sih? Nggak tahu ya, kita belum pernah nyoba. So kayaknya di mana kalau ngajak tuh jadian sih ya. Ya. Tapi di sini oke banget nih dia bilang ceweknya mengajarkan banyak hal yang positif. Iya. Dan kalau kita berhubungan seharusnya mencari pasangan yang seperti itu, membuat diri kita lebih baik dari hari ke harinya. Ya kapan ya bisa dapet cewek kayak gini ya? Tapi sebelum kamu nanya kapan ya, kita harus mengupgrade diri kita. Balik lagi yang ke tadi. Bagus. Tapi di sini udah awalnya bagus tapi ada kesalahpahaman ya. Dan dia tidak bisa mengambil keputusan yang benar karena dari emosional ya. Ya itu sayang banget, berarti mungkin belum nggak tahu deh kalau nanti jodoh, soalnya kan endingnya mereka masih berteman dan masih sahabat ya, itu bagus. Jadi kalau lost maksudnya atau PDKT atau pacaran biasa kebanyakan ya kalau udah putus udah lost kontak gitu ya. Tapi ini masih nyambung. Ini masih bahkan jadi sahabat gitu. Berarti masih ada harapan. Iya masih, ya mungkin siapa tahu aja kalian jodoh ya.
Tapi ini bagus banget. Cewek beda, ceweknya lebih Lebih tua. Dan itu bagusnya cewek lebih tua mungkin ya, karena dia Lebih umurnya di dewasa. atas dari kita, lebih dewasa, jadi mengajarkan kita ya Ya, banyak hal ya, karena pengalamannya mungkin lebih kali banyak. ya. Tapi ya baik lagi sih, tergantung orangnya lagi sih ya. Kalau kamu sendiri gimana? Lebih cari yang lebih di atas atau di bawah? Gimana ya? Kalau yang mau apa ya? Mau yang lebih tua, mau yang seumuran sama yang lebih muda tuh kayaknya punya daya tariknya masing-masing. Oke. Kayak punya Tapi kalau pesan. disuruh pilih, Saya suruh pilih. kalau misal nih ada yang dekati kamu, dua perempuan, satu lebih tua, satu lebih muda, atau seumuran lah yang satunya ini, pilih yang mana? Nggak bisa, susah banget aku milih. Aku sih tergantung ya. Kalau nggak tahu deh, tergantung. Nggak bisa disuruh milih. Ya soalnya menurutku masing-masing punya Daya tarik tariknya ya. masing-masing. Ya. Ya, memang susah sih. Emang nggak bisa pilih. Enggak juga. Nah, sudah. Karena ya balik lagi sih kriterianya gimana. Walaupun entah dia lebih tua atau lebih muda, tapi kalau kriterianya yang masuk yang lebih tua ya berarti yang sama yang lebih tua. Tapi kalau kriterianya lebih masuk yang sama yang lebih muda atau yang seumuran, ya Iya. Dan biasanya ya beda sih. Kalau berhubungan juga sama yang lebih tua atau sama yang lebih muda, kayaknya cara pendekatan atau sama cara pas jalanin hubungan ini kayaknya beda juga sih. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing sih. ya Ya, tapi ini dari cerita ini bagus. sungguh inspiratif. Bagus banget ceritanya. Panjang ya kan, lengkap banget. Aha. Ya, tapi endingnya tidak terlalu sad lah ya. Dia masih berteman, masih sahabat. Dan dia ada pesan jaga dirimu baik-baik di sana dan always bahagia. Tuh, Asik. buat orang yang disampaikan. Ya itu. Oke, thank you nih yang udah cerita bagus banget sih. Karena panjang juga ya. Oke, next. Iya, buang. Semua. Wih, suaranya satisfying. Nggak ada. Udah cukup main-main lah. Dadah. Oke. Ini Lumayan. nggak terlalu panjang kali ya. Lumayan lah ketimbang yang tadi, kayaknya lebih panjang yang tadi nih. Oke. Jadi dulu kelas 7 pernah pacaran sama satu cowok yang sekelas. Berjalan 2 bulan. Tiba-tiba teman SD yang SMP-nya udah pindah ke sekolah lain suka sama aku. Terus nembak aku. Sedangkan aku di posisi itu masih pacaran sama cowok yang sekelas sama aku. Dengan bodohnya aku terima cowok yang barusan nembak aku karena aku mikir dia lebih ganteng daripada yang sekelas ini. Oke. Setelah aku terima, aku sama yang baru ini hubungannya cuma berjalan 2 minggu. Selama 2 minggu itu cuman chat, nggak ada telepon, nggak ada jalan juga. Jadi kayak bener-bener pacaran di chat. Setelah itu, cowok itu mutusin aku dengan alasan yang gak wajar. Alasannya adalah nilai ulangan dia jadi jelek semenjak pacaran sama aku dan dia minta putus sama aku karena mau fokus buat belajar dan mau naikin nilai ulangannya. Padahal aku ngechat sama dia seminggu bisa dihitung pakai tangan kali ya. Itu pun aku yang chat duluan. Jadi dalam hubungan itu cuman aku yang sayang dan suka sama dia. Dia nggak peduli sama aku sama sekali. Setelah aku diputusin sama dia, kayaknya ada jeda 3 bulan. Ternyata dia ada cewek baru dari situ. Dia ada cewek baru dari situ. Aku kayak nggak terima. Aku lost contact sama dia semenjak kelas 8 sampai kelas 12. Awal 2021 dia nggak ada follow aku di IG. Jadi bener-bener nggak tahu kabar dia juga. Ternyata SMA dia pindah sekolah keluar pulau dan aku nggak tahu itu. Pas perpisahan kelas 12 kemarin dia datang ke sekolah aku. Aku awalnya nggak tahu dia datang. Setelah itu ada teman aku yang nyuruh aku buat foto bareng sama dia. Kaget dong, shock banget. Karena kayak udah nggak ada follow-followan IG, kok tiba-tiba dia datang. Ternyata dia cuman mewakilkan temanku perpisahan. Dari situ kita foto bareng. Setelah itu dia mulai chat aku duluan dan lain-lain kayak orang lagi deket dan bisa dibilang lagi PDKT dan akhirnya sekarang udah jadian. Berarti balik ya? Balik. Tapi keren ya. Apa? Bukan kerennya sih ya. Mungkin karena aku yang nggak tahu ya. Dia kelas 7 udah pacaran. Iya. Terus pacarnya punya 2 lagi. Sedangkan aku kelas 7 itu nggak tahu apa-apa. Istilah pacaran pun masih belum tahu. Oh masa? Iya. Kalau aku sih dari TK udah suka cewek.
Ya kalau suka mungkin suka, Iya, tapi iya, nggak iya. tahu kalau ada istilah yang namanya PDKT, ada istilah yang namanya pacaran tuh nggak tahu. Ya kayaknya kalau masih kecil, ya kayaknya dulu nggak ada. Kita dulu bocil, walaupun Iya, sekarang juga masih PDKT, bocil sih. TTM. Kalau sekarang tuh udah banyak banget istilah-istilah hubungan dari TTM, PDKT, yang baru ini apa ya, FWB. Ya, FWB. Ya kayak gitu-gitu banyak lah. Habis itu, tapi di sini jatuhnya dia selingkuh nggak sih? Ini jatuhnya dia lagi pacaran, tapi habis itu Karena lebih ganteng jadi milih yang iya. senonoh. Tapi dia ngakui dengan bodohnya. Ya, tapi cuman berjalan 2 minggu doang. Iya. Dan pas SMA ketemu lagi di perpisahan Tapi dan foto bareng. Iya, tapi lucu loh. Dia bilang di sini dia ini cowoknya ini cuman mewakilkan temannya perpisahan. Kok bisa begitu? Temannya yang perpisahan tapi kok yang bisa diwakilin gitu loh. Kok bisa ya? Kalau absen tugas itu ada jasa joki, Iya. mungkin perpisahan juga ada ya. Nggak ngerti deh kenapa itu Iya. bisa mewakilkan teman. Mungkin di aku luar gitu. ada yang kayak gitu, tapi kita kan nggak tahu, jadi ya. Nah, ya bagi aku cukup unik aja sih ya. Masa perpisahan bisa diwakil-wakilin? Ini cara perpisahan kan kayak terakhir ketemu gitu kan. Gimana tanggapanmu sama ceritanya? Pesan yang diambil ini mungkin karena masih muda juga kan, masih SMP, masih cinta-cinta monyet, masih dia ngakuin dengan bodohnya diterima cowok. Jadi itu selingkuh tidak boleh guys, tidak baik tuh selingkuh. Tapi ada yang bilang kalau kita punya pasangan, 2 pasangan gitu, itu Dia jadikan cadangan gitu. kayak apa ya, peluangnya lebih besar gitu nggak sih? Maksudnya? Nggak tahu ya kalau punya 2 pacar tuh gimana, tapi kalau punya 2 gebetan nih, kan peluangnya jadi lebih besar untuk dapat pacar gitu. Oh. Tapi di sini dia udah udah jadian, pacaran sih. udah pacaran. Iya. Ya kalau maksudmu tuh yang dideketin lebih dari satu gitu Iya. kan. Ya lebih banyak optionnya aja sih. Iya. Soalnya mungkin dia nembak yang satu udah gagal, ya udah dia sama ya apa ya? Ada cadangan lah guys, ada backup. Parah banget. Jangan kayak gitu dong. Enggak. Oke. Enggak. Ya, Ya, tapi kalau ini sih. Udah bahagia sama yang itu, jalan. Tapi abis itu dia nggak dikasih tau sih dia putus nggak sama yang dia pacaran sekelas ini. Harusnya udah sih ya. Tapi iya soalnya dia abis itu kan ujung-ujungnya jadian lagi. Berarti ini CLBK lah istilahnya. Apa tuh? Cinta Cinta lama. lama bersemi kembali. Azze. Betul. Ya mungkin pesannya jangan selingkuh lah kalian ya guys ya. Iya. Dan ya selamat deh. Iya Semoga jalanin lah. langgeng, tidak berselingkuh-selingkuh lagi. Iya semoga. Oke. Lanjut. Next story. Oke. Nggak dapat dong. Mas, Bohong banget. Ntar. Foamnya yang banyak. Hah? Aduh, foamnya yang banyak, bentar. Ah nih. Oh my god. Apa tuh? Mau ketepuk formnya. Oke, ini cukup pendek. Oke. Nah ini cukup lebih pendek daripada cerita yang lain tadi ya, yang sebelumnya ya. Oke, kebacakan ya. Terima kasih kepada dia yang telah mengajarkanku banyak hal. Awal kenal dia lewat temannya. Kenalan dan selama chat dia mengajarkan banyak hal. Agar chat itu tidak hanya sebatas menanyakan lagi apa, mau pacaran ternyata orang tua si dia nggak setuju. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk tidak menjalaninya karena menurutku orang tua tetaplah yang paling utama. Ketika mereka menolak atau tidak setuju pasti ada alasan penting di dalamnya. Akhirnya jadi teman saja deh sampai sekarang. Alasan udah nih. alasan klasik yang bukan klasik sih, maksudnya ya Yang sering terjadi, cukup iya, sering terjadi. dan memang ya cukup sulit ya kalau udah ada yang nggak suka gitu loh ya kan. Jadi dia di sini mau ngucapin terima kasih kepada dia telah mengajarkan banyak hal. Semoga orang yang mendengar ya. Iya betul. Berarti dia dapat pasangan sebelumnya bisa ngajarin dia banyak hal. Pengen deh punya pasangan kayak gitu. Kapan tuh? Maksudnya, nggak tahu kapan-kapan ya semoga ya kan dapat. Semoga menemukan. Iya. Dia mengajarkan banyak hal akhirnya itu tidak hanya berarti dia ngajarin supaya topiknya Ya, nggak nggak cuma itu basic-basic aja ya kayak udah makan belum, lagi apa ya, lagi chattingan lah, kalau enggak ngapain tapi bisa aja sih sambil Jangan emosi dong. multitasking gitu kan. Oh iya. Biasa ya. Tapi kalau yang nanya-nanya chat yang kayak udah makan belum, itu tuh kadang apa ya, lucunya adalah kenapa harus nanya kayak udah makan belum, udah makan Basa-basi belum? dong. Tapi maksudnya apa ya, mending dia nggak ada nanya udah minum belum. Iya Kan? sih, Dia ya. cuma nanya udah makan aja gitu.
Terus apa? Udah istirahat belum? Oh, udah bobo belum? Gitu ya. Tapi walaupun kayak gitu aku pengen aja sih ngerasain, cuma Belum ya? Ya nantilah ya. Kapan-kapan. Habis itu apa ini? Oh, orang tua nggak tuanya. setuju. Oh, Berarti dia dia sih, pas mau nembak izin ke orang tuanya dulu ya? Atau gimana tuh? iya mereka, iya, belum pacaran ya. Pas mau pacaran orang tuanya nggak setuju, mungkin ada si cewek apa pasangannya ini ada kasih tahu orang tuanya kalau ya. Oke. Mungkin. Tapi dia bilang menurut dia orang tua tetap yang paling utama ya. Ya nggak salah salah. sih. Iya. Karena apa ya? Terkadang itu ini dari yang aku tahu ya, dari mungkin film film yang nonton apa ya? Maksudnya orang tua itu terkadang ada aja gitu feeling, entah kenapa kayak kuat gitu instingnya. Ya. Mungkin kadang Karena bisa, mungkin dari pengalaman mereka tapi sih. ya bisa salah bisa benar sih. Tapi maksudnya ya karena kan orang tua gitu ya. Kadang kalau lihat sekilas gitu kadang dia bisa tahu kayaknya jangan sama ini kayaknya. Ya, ada yang lebih baik. Cari yang lain. Padahal Dan walaupun anaknya tuh kayak ngebet banget ya. Dan bisa betul tapi film orang tua ya bagus deh. Ya kalau nggak jadinya semoga nanti kamu dapat yang lebih dari ini atau ya yang lebih bagus lagi atau gimana. Amin. Semoga dapat lah. Ya harusnya bisa sih. Sama pasanganmu juga tuh. Atau jangan-jangan tiba-tiba orang tuanya setuju baru mereka jadian lagi. Siapa tahu? Who knows? Iya. Ya. Tetaplah bersemangat wahai kawan, sobat klik. Oke. Next. Aku pengen ambil kayak gini loh. Habis itu ku tiup gitu loh formnya loh. Terus nanti siapa yang beresin dong? Iya itu. Ketemu yang pendek. Oke, silakan. Saya pendek loh sekarang segini. Di prank. Kayak STNK ya? Dilipat-lipat Iya, gitu. iya. Apa ini? Dulu pernah bilang ke seseorang kalau suka dia. Tapi karena belum mengerti apa itu pacaran, akhirnya jadi gantung. Kemudian setelah beberapa saat, mungkin karena doinya sudah merasa nggak ada kepastian, jadinya malah si doi jadian sama orang lain. Dan dari situ akhirnya tahu apa itu pacaran, tapi jadi ada rasa penyesalan juga. Aduh. Tahu nggak siapa yang tulis? Siapa? Nggak tahu kan ini kita anonim. Ya, to be honest ya, ini jujur ya, yang nulis aku. Untung kamu yang baca ya, bukan aku sendiri yang baca. Dia ngakuin dia sendiri yang Iya ini. dong, tulis dong. Tapi ini real enggak? Real dong. Hah? Real dong. Real. Oke. Betulan berarti ya, sesuai sama yang Sindra bilang kalau dulu dia belum tahu apa itu pacaran. Ya. Aduh. Sebenarnya tapi yang bedanya tuh kalau di sini kalau ceritain karena dia punya pacar jadi tahu gitu apa arti pacaran. Tapi Padahal, sebenarnya aku tahu arti pacaran tuh dari teman sih. Karena ada temen yang jadian. Iya. Astaga. Ya. Sindra baru tahu pacaran pas SMP berarti ya. SMP. Ini jadi SMP. Yang aku penasaran itu adalah doinya ini siapa gitu kan. Saya memang partner dia, tapi saya mendengar kabar-kabar itu ada beberapa nama lah, tapi udah tahu juga fixnya gitu. Jangan sampai bocor dong. Iya, gak tahu deh. Aku sih nggak mau terlalu mengorek ya, supaya aku juga nggak dikorek. Gitu. Tapi mau kamu nggak korek atau enggak tetap aku korek nanti. Nah itu dia, memang kamu keterlaluan ya. Nggak mau. Udah ya, buang aja. Udah lah ya. Ya. Udah karena itu cerita aku aja lah, ambil lagi ya. Iya, karena tadi ceritanya kurang berfaedah kayaknya. Tapi ya kecuali mau di spill gitu kan doinya siapa gitu kan. Kepanjangan nanti. Hah? Banyak. Enggak dong. Banyak bos. Ya, bagi-bagi dong. Nah ini, nah ini yang tadi kayak yang dibilang STNK ya. Lipat. Enggak, ini udah terlalu panjang. Oke. Pas kelas 9 saya dapat pengakuan cinta pertama kali. Buset, berarti dapat pengakuan cinta berarti ditembak kali ya? Ya siapa tahu kayak cuman menyatakan kalau suka. Iya. Rasanya itu senang, bahagia, dan aneh semua jadi satu. Tapi pada saat itu saya belum siap untuk berpacaran. Jadi saya tolak dia. Tolaknya pun bukan ngomong secara langsung, tapi menjaga jarak dengan dia. Dan mungkin dia sadar saya mulai menjaga jarak. Semenjak itu hubungan kami jadi renggang. Saat memasuki SMA, kita nggak pernah ngobrol atau chatan lagi. Mungkin dia sakit hati sama saya. Dia itu orangnya baik, lucu, satu frekuensi aku banget. Jangan-jangan kamu itu. Enggak, bukan.
Satu frekuensi, ngobrol apapun sama dia nyambung, pendengar yang baik, selalu ngomong jujur walaupun nyelekit. Ih gila, aku banget nih betulan. Nah aku bukan. Entah kenapa saya merasa saat itu masih belum siap untuk berpacaran. Padahal waktu itu saya juga suka sama dia. Mungkin dia balik lagi dia nggak siap gitu ya. Padahal udah dapat pasangan yang saling suka. Iya, satu frekuensi nih. Satu frekuensi ini cukup penting ya. Karena biasanya kalau yang satu frekuensi itu ya lebih apa ya? Lebih enjoy dalam menjalani hubungan itu. Lebih santai. Karena cocok gitu kan dan mungkin apa ya? Kalau yang kayak cuma nggak satu frekuensi tapi jadian tuh terkadang kan bisa aja hubungannya bentar aja gitu kali ya. Gitu, tapi dia nggak siap nih. Ya pasti ada alasannya lah ya. Dia merasa nggak tahu, dia belum siap aja waktu pacaran. Dia nggak ada jelasin nih detailnya apa, entah dia merasa insecure, kan belum siap pacaran atau nggak mau keluar duit. Karena beda ya pacaran. Kalau iya pacaran kan ngedate gitu, jalan-jalan. Perlu pengorbanan. Iya, buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Iya betul. Ya semoga aja kamu ya nanti next kalau ada yang nembak kamu ya mungkin aja kamu udah siap pacaran ya. Ya siapa tahu mungkin nanti di beberapa tahun kemudian dia udah siap dan masih memiliki perasaan yang sama. Ya bisa. Bisa sih. Iya. Dan juga ini apa ya? Dia bilang kan dia tolak tapi nggak tolak langsung dan menjaga jarak gitu ya. Itu juga cara-cara yang biasa dilakukan juga ya. Tapi ya jadinya apa ya? Kalau nggak ngomong tuh kan apa ya? Tidak terungkap gitu deh. Pasangannya nggak tahu. Jadi dia apa tuh? Apa dia bilang aku pikir-pikir dulu ya? Habis itu dia jaga jarak gitu, hilang tiba-tiba gitu ya. Kayaknya kalau langsung menghindar deh kayaknya. Dia nggak ada ngomong jawaban. Tahu intinya gitulah ya. Semoga aja siapa tahu mungkin bisa balik lagi dan udah siap pacaran atau dapat yang baru. Doa terbaik kita buat kalian. Buset ya, makanya kita doain kalian yang baik. Kalian juga doain dong ini berdua moderator ini dapat pasangannya begitulah. Ya kan next. Oke. Kita ambil yang nggak dapat apa-apa. Nih. Udah kan? Nih gunanya teman tuh adalah saling membantu guys. Bukan saling memanfaatkan ya. Oh memanfaatkan boleh banget sih teman. Ternyata cukup panjang. Oke. Ketemu ada yang cakep nih pas event di wihara. Oke, next. Mungkin kita juga suatu saat bisa kayak gitu ya. Iya nggak tahu ya, doain aja lah. Semoga aja. Ya udah deh, kenalan dekat dari DM IG sampai pindah ke WA. Ternyata doi baru putus dan ketemu sama aku. Wah berkah dong. Sabar, lanjut dulu. Oke. Nah dia bilang berkah dong, bisa jatuh cinta plus sembuhin luka masa lalu doi. Oke. Tapi si doi akhirnya kuliah keluar kota dan aku juga. Kami beda kampus tapi masih deket. Maksudnya kampus yang deket atau hubungan yang deket nih? Kampus. Oke. Dia bahkan bantu aku daftarin ke kampus yang aku maksudnya yang daftarin ke kampus aku. Berarti di kampus dia yang sekarang itu waktu itu dibantu daftarin sama si doi gitu ya. Dengan harapan kami bisa dekat walaupun beda kampus, jadi bisa saling jaga di kota rantau. Oke. Bahkan pas ketemu nyokapnya, dia nitip anaknya dong ke aku. Nah loh, harusnya ini udah lampu hijau banget dong ya. Tapi cinta tak selamanya indah seperti itu. Iya betul. Setelah doi masuk kampus, mungkin aja doi yang lebih hijau dari aku. Dan akhirnya aku di ghosting dong. Intensitas chat mulai berkurang dan aku stres. Sampai buat kacau masa kuliah semester 1. Dan sampai akhir-akhir mau selesai semesteran, pas aku lihat di homepage lainnya, ada foto doi barunya nih. Oke. Aku hanya bisa tertawa tapi habis itu terdiam. Ternyata selama ini aku jadi tempat transit yang nyaman untuk doi. Istilahnya tempat transit, buset. Oke. Ini dia gimana ya? Kalau memang sih kalau kita bucin kadang kita ngelupain semuanya ya. Sampai ngacauin semester 1 Tapi ini dia ketemu di event wihara ya. Wah. Mantap banget ya. Iya. Makanya tujuan kita masuk organisasi wihara salah satunya juga itu kan ya. Ya gimana ya dia. Ya itulah sebenarnya padahal udah dikasih lampu hijau dari orang tuanya. Kalau yang tadi itu kan dilarang tuh.
Ini udah dikasih lampu hijau tapi ya doinya terlalu hijau. Duh. Oh hijau. Oh. Ya. Tapi ya gitulah ya, berarti kalau aku nangkap sih dari pesan cerita ini adalah terutama bagi kalian yang mau kuliah atau yang nggak kuliah, kita berdua ini juga mau kuliah nih. Ya semoga lah maksudnya kalau ada permasalahan cinta-cinta seperti ini, asmara ini nggak ganggu, Jangan sampai terlalu terhanyut ya. jangan ganggu kuliah kalian lah ya guys ya. Karena kita kuliah berbayar mahal-mahal ya kan, kalau nggak bener gara-gara cinta tuh cukup disayangkan. Mendingan kita mencari pasangan yang kayak tadi itu, Yang bisa, mengajarkan iya. hal yang lebih dewasa ke kita, mengajarkan ini dan itu yang bisa membuat diri kita juga berkembang. Nah itu sih ya, sabar ya buat kamu ini. Atau kamu ya tunggu aja yang doimu ini putus mungkin. Ya, jahat banget. Jahat banget moderator yang satu ini. Enggak lah, itu sabar-sabar ya, semoga dapatlah yang mungkin lebih baik lagi. Ya dan semoga juga jangan di next semester kamu kuliah nggak kacau ya. Cepet-cepet lupain doi biar fokus sama kuliah. Ya pendidikan tuh penting guys. Oke, next. Silakan. Aku udah incar yang ini nih, yang ini. Nah ini dia, ini cerita bentuk tisu toilet. Roll gitu ya. Iya. Pendek banget. Pertanyaan nih bos. Oke. Gimana caranya biar nggak gampang baper? Ini sebenarnya di episode sebelumnya mungkin ada sempet nyinggung atau terbahas juga ya kayaknya. Apa jawabannya? Supaya nggak gampang baper perlu diketahui apa ya, salah satu apa ya, kalau misal aku ini jadi ngomongin aku ya. Ya nggak apa-apa dong, kan dari pengalaman. Apa ya? Maksudnya kalau supaya nggak terlalu baper atau mikirin yang maksudnya yang kayaknya dia atau maksudnya yang apa ya, ekspektasinya itu turunin, mungkin bisa dengan mikirin kalau yang negatif kayak udah enggak lah, aku ini sama dia cuma ini aja kayak gitu itu kadang mungkin bisa membantu dikit. Terus sama juga perlu kalian ketahui, kalian harus juga lihat-lihat baik-baik itu terkadang ya baik lagi banyak yang friendly gitu. Jadi mungkin kalian bisa nanti bisa aja kamu baper terus merasa dia juga suka sama kamu padahal enggak gitu, dia cuma memang baik aja sama semua orang gitu sih, biar nggak gampang baper. Kalau kamu ada lagi nggak? Mungkin kalau lagi dekat sama orang walaupun orangnya friendly atau enggak kan kita nggak tahu tuh. Ya ngelihatnya mungkin jangan dari hati doang tapi dari pikiran juga, karena kadang yang membuat kita baper itu dari perasaan kan. Iya sih ya, pokoknya jangan ini lah ya, kalau apalagi kalau orang baru gitu ya, pikirin deh dari maksudnya cuma teman kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kamu kayak gitu ya? Gimana? Ya gitulah ya guys kalau dari aku ya. Ya. Ini sih dari kita. Ya, semoga membantu lah ya sedikit. Next, Cinder. Oke. Kita obok-obok. Kayaknya mulai menipis nih ceritanya nih. Iya bagus dong. Aduh. Ini. Tuh. Ada. Asik. Oke, kita bacakan. Awalnya kenal lewat sosmed, nggak pernah chatan, jadi cuman follow-followan gitu. Terus pas ultah kemarin diucapin gitu dong sama nih orang. After beberapa minggu mulai intens ngechat, sampai akhirnya pindah ke Discord. Lama-lama suka salting sama nih orang. Gila sih emang, padahal baru kenal gitu kan. Gak pengen pacaran juga soalnya beda agama. Jadi kira-kira ada saran gak biar gak cepet-cepet baper? Sama dong ya? Sama kurang lebih sama kayak tadi ya. Belum selesai nih. Belum selesai? Oh pikir udah selesai. Soalnya kan gak tahu nih orang cuman friendly atau emang mau deketin. Oh iya, umur juga beda 6 tahun. Umur oke, lumayan. Ya kayak tadi sih. Lumayan ya. Udah habis tuh? Udah. Nah kalau ngucapin orang ulang tahun, ya to be honest kalau teman-temanku ulang tahun aku pasti ngucapin sih. Tapi kan ini jatuhnya dia kenal lewat sosmed kan. Ini biasa salah satu pendekatan zaman sekarang gitu. Ngucapin DM atau reply story, habis itu reply balik, habis itu mulai chatan, nge-like postingan, komen-komen. Habis itu mulai ke Discord gitu kan. Emang suka saling gila sih emang bener.
biar nggak cepet-cepet ya mirip-mirip tadi lah. Ya, jadi skip aja jawabannya sama. Kalau dari aku ya itu kan baru kenal tuh. Aha. Ya aku pikirin enggak lah, jangan kayak gitu kayak gitu, mungkin siapa tahu bisa bantu kali ya. Tapi pikirnya jangan yang gimana sih. Itu sih. Terus apa ya? Ya kamu dia bilang sendiri juga kan nggak tahu orangnya cuma jadi friendly atau emang mau deketin. Nah itu mungkin kalau kamu mau tahu ya harus cari tahu lagi. Mau ya entah kalau cara-cara yang di film-film kan minta bantuan siapa gitu atau bikin second account bikin second account terus chat gitu kan, kira-kira dia tertarik gak ini? Kalau dia tertarik kan wah berarti atau mungkin balasnya juga baik ya, mungkin dia memang friendly kali ya. Ya biasanya kayak gitu ya kata yang bikin second account gitu. Jadi jawabannya bikin second account ya. Nggak, maksudnya cara supaya kalau mau tahu aja biasa cara memastikan. Yang aku tahu kayak gitu sih. Oke, ya mungkin aja bisa membantu ya. Ya begitu. Next. Silakan. Wih, nggak dapat apa-apa. Aduh. Oke. Ya, nanti besar tuh, kertasnya besar tuh. Nanti disangka aku tadi bohong-bohong durasi lagi, padahal kan iya. Bercanda. Biar kan AdSense bisa masuk ya. Kan banyak nih cerita belum dibahas. Iya. Kan senang juga kalau banyak yang cerita, kan berarti sobat ada antusias dan mau Kenapa? Panjang bro. Oke. Ada. Nih kebetulan nih nggak ada ini nih minuman nih. Mungkin yang mau sponsor mungkin bisa banget lagi ya, selain aksesoris, minuman, apapun itulah, baju, apa semua boleh banget kalau mau dukung gitu kan. Mic juga bisa mic, kamera, semua peralatan apapun itu. Kecuali yang nggak yang macam-macam ya jangan lah. Ya. Yang sponsor jodoh gimana? Boleh bisa hubungin. Gitulah. Udah. Next. Jadi sempet ketemu sama si Doi. Doi ini beda 4 tahun sama aku umurnya. First impression ke dia itu ya Lord, ya Tuhan gitu kan. Kayak idaman gitu. Cuman gak tahu namanya. Waktu itu sebelum pandemi sih. Jadi mukanya kalau senyum itu ya Tuhan, manis banget. Jadi suatu ketika itu ada absensi gitu, and boom, oh my god, aku tahu namanya doang dari absensi itu, tahu alamat dia juga. Cuman waktu itu sih belum sadar ya kalau aku ada feeling ke Doi. Pas ku sapa dengan namanya, dia cuma balas senyum aja. Ini oh my god tapi ada F-nya tengah-tengah nih, omfuk gitu kan. My heart suddenly melting, ya kayaknya typo. Again. Ini lagi ini belum sadar kalau aku suka sama dia. Setelah pandemi menyerang, ada momen ketika kita bisa ketemuan lagi tatap muka. Aku kaget karena dia ikutin kegiatan itu. Senang akhirnya bisa lihat dia dalam keadaan sehat-sehat saja, dan dalam kegiatan itu aku jadi tahu sifat dia kalau di sekolah dia itu gimana aja. Kondisi pandemi menurun. Aku ada ngumpul sama teman yang emang satu kegiatan juga. Dia orangnya emang suka nyeplos nggak jelas sih. Jadi dia bilang, itu kamu loh kelihatan cocok kalau sama dia gitu. Ya aku ini kayak denial gitu, jadi kerespon cengengesan. Tapi selang beberapa waktu kepikiran gitu, gimana kalau emang ku deketin aja si Doi. Pengen tahu dia lebih lagi, pengen tahu dia gimana dalam keseharian. And ya ku jatuh suka sama dia. Oh iya, dalam kegiatan itu kita juga saling follow Instagram masing-masing. Dan selang beberapa minggu setelah kejadian tadi, aku iseng aja masukin dia ke close friend. Kegiatan pun berakhir. Last day ketemu dia itu pas tahun baruan bareng. Pengen nembak dia pas di momen itu, cuman tak kenapa pikiran ini gelisah, galau, merana. Takut kalau ketolak. At the end kita cuma ngobrol singkat, ketawa ketiwi, setnya gak berani ngajak vote bar. Abis tahun baruan bareng itu, dia nggak pernah lagi kelihatan di kegiatan-kegiatan rutin. Tapi story IG masih aktif. Ya karena masih ada perasaan, ku sering tanya-tanya gitu soal storynya. Cuman jawaban dia itu singkat banget. Tapi aku feeling serasa dia lagi senang aja kalau lagi balesin chatku gitu. Tahu-tahu itu aku tiba-tiba dimasukin close friend sama dia. Entah aku yang kekanak-kanakan atau gimana, tentu saja feeling senang pun muncul. Soalnya teman sekelas dia kayaknya nggak ada yang dimasukin ke close friend ini. Sempat kepikiran mau ajak dia nonton bareng, ketemuan gitu sih niatnya. Tapi ngobrol sama dia pun masih terbata-bata waktu di kegiatan itu.
Aku bukan tipe orang yang bisa punya topik 24/7. Nah, intinya tiap hari lah ya. Oke. Lupa bacanya gimana. 24/7 kali ya. Itulah. Jadi takut kalau ketemuan malah cuman diem-diem aja, malah menimbulkan kesan jelek ke doi. Plus I'm not a rich boy, jadi soal kendaraan ya roda 2 gitu. Dan si doi tiap kemana-mana dianterinnya make mobil. Oh, by the way, sifat si doi ini rada pemalu gitu. Tapi kalau dia ngobrol sama aku kayak sifat malunya itu kurang beneran. Kayak dia bisa agak terbuka aja gitu. Cuman aku nggak bisa mancing biar dia mau cerita apa aja. Jadi kepikiran kalau si doi juga punya feeling ke aku. Egois nggak sih? Capek ya? Capek. Baca ya? Oke, dia merasa insecure berarti ya? Dia Ada rasa gimana ya? insecure-nya? Mungkin ada kali ya, karena dia ada notice dia merasa dia nggak kaya. Egois atau enggak ya nggak egois namanya perasaan. Iya wajar aja kalau Kalau suka ya wajar lah ya. Tapi di sini taruh dia ketemu lewat kegiatan gitu ya. Nah dia udah bilang kalau si ceweknya ini maksudnya si doi yang cewek ini kalau di reply gitu jawabnya singkat gitu sih. Tapi kalau pas ketemu dari sifat pemalunya jadi Kurang ya? kata dia. Mungkin si Dia. doinya kalau dia lebih milih ketemu kali ya daripada ngechat. Mungkin lebih suka ngobrol kali daripada chat. Terkadang tuh ya orang bisa aja sih malas chat karena apa ya kayak capek atau Ngerti. malas sih gitu. Kalau apalagi aku mau ngomong panjang lebar gitu kan. Makanya itu ada fitur voice note dan telepon. Itu dia. Tapi balik lagi egois nggak sih? Enggak kayaknya. Enggak lah. Enggak. Tapi hati-hati Kenapa? juga boy. Baik lagi bisa aja dia merasa kamu adalah suatu teman yang baik, seseorang pendengar yang baik gitu. Jadi kalau ngobrol dia bisa maksudnya pemalunya berkurang jadi mungkin nyaman tapi ya mungkinnya sebatas teman ya. Tapi kalau dia nanya egois sih kayaknya enggak ya. Ya, tapi kalau mau tahu perasaan dari si doinya ya jawabannya cuma dari kejujuran. Tapi kalau kadang kan untuk jujur mengungkapkan perasaan itu sulit ya. Yes. Jadi Sulit. ya, mungkin sebenarnya kalau buat menyatakan doang nggak sulit, tinggal bilang aku suka kamu. Tapi yang kita takutkan adalah jawaban setelahnya. Iya Iya kan? Iya kan? Gila. Iya sih. Iya harusnya rata-rata kayaknya gitu. Bayangkan. Jadi kalau mungkin nggak bisa jujur, apa ya? Ngerubah posisi gitu ya, nunjuki posisi ke doinya kalau aku ada rasa sama kamu gitu. Daripada cuman jadi pendengar yang pendengar yang baik dan setia. Tapi beda 4 enggak masalah, beda 4 tahun enggak masalah. Ya oke sih, good. Lewat ketemunya dari kegiatan nih berarti habis itu mulai ke sosmed gitu ya. Ya good luck ya buat kamu. Siapapun yang di sana. Iya, semoga lah. Kalau enggak juga ya, semoga dapat juga lah. Ya, sebenarnya itu baik lagi pesan-pesan itu dan harapan-harapan doa itu juga baik lagi semoga ke kita juga ya. Semoga kita dari Mendapatkan yang kegiatan terbaik buat iya, kita. kegiatan kuliah atau apa gitu kan. Ini aku sebenarnya gini-gini aja sih. Ini kamu ambil. Oh. Tadi yang ambil aku kan? Ya. Iya. Oke. Ambil. Kok masuk juga? Dapatnya 2 deh. Nah, kan apa 2 tangan masuk karena dapat. Masa ini satu. Satu sudah dilempar satunya. Harusnya pendek ya ini ya. Ya, pendek. Aduh, nempel dong. Oke. Ini pertanyaan nih. Gimana sih cara untuk punya suatu hubungan yang baik? Kan dalam suatu hubungan kita pasti pernah mengalami fase yang tidak kita inginkan seperti berantem. Ya kadang kan cewek mood swing gitu ya. Terus gimana sih caranya supaya kita berada di kondisi tersebut tapi kita dapat menyelesaikannya dengan baik? Ini harusnya jawabannya dari seorang pakar. Bukan dari kita. Tapi kalau dari episode 2 kalau teman-teman nonton, Ko Adi sempat mention nih. Kenapa tuh? Kalau didiemin sebenarnya. Oh, cara Pak Adi kalau Iya. kalau pasangannya kayak lagi bad mood atau ngambek biasa dia diamin gitu ya. Biar Tapi datangi ke rumahnya, diemin, ntar si doi pasti
Udah ngobrol. Iya, karena kan jadi kayak awkward gitu kan ya suasananya pasti. Jangan punya suatu menambahkan. Gimana cara penyelesaiannya? Supaya kita dapat. Kalau kita dalam kondisi itu gimana cara menyelesaikannya? Kalau baik lagi sih, kalau ada masalah ya, kalau aku ya, mungkin nanti kalau misalnya kalau ada masalah ya, sih nantinya pasti apa ya, diomongin baik-baik sih. Tapi biasanya kalau ditanya kenapa, cewek biasanya ngomong nggak apa-apa gitu lah. Ya kode sih sebenarnya. Iya, tapi kalau kita nggak tahu ribet juga ya. Iya. Tapi mungkin caranya kalau Adi bisa juga sih dia gitu kan. Atau ini kalau misalnya kayak ngambekan gitu bisa dikasih sesuatu gitu. Yang dia suka. Jadi kan Tato diem kan. Nih. Wah. Iya. Sorry ya kemarin aku begini. Enggak sih. Maksudnya ya mungkin bisa. Iya. Ya. Ya itu sih Atau bisa diajak diskusi bareng. Iya itu diobrolin baik-baik. Tapi Empat mata ngobrol. Iya, ya itu tadi diemin, entah habis itu mungkin kamu kasih Sesuatu. apa, iya. Terus ya yang paling penting komunikasi sih dalam sebuah hubungan itu salah satu yang paling penting. Dan jangan menutupi apapun dari pasangan. Aurat sih perlu ya sih. Oh iya, aurat perlu sih. Tetap perlu aurat. Next. Silakan. Hari ini cukup banyak ya cerita yang kita bahas ya. Iya. Apakah mulutmu sudah mulai berbuih? Iya dong. Kita lihat aku tadi baca yang gimana ceritanya. Kayak baca koran. Aku pernah dekat sama cewek tapi beda kota. Kita bisa kenal dan dekat karena ikut salah satu pelatihan online nasional lagi-lagi dari suatu kegiatan. Kita kapan bisa kayak gitu? Padahal kita sering Iya, kita sering ikut Zoom, seminar, ikut organisasi. Bahkan akhir-akhir ini kamu jadi ketua acara lagi gitu ya. Iya, tapi kan ya maksudnya ya pokoknya ada ikut-ikut itu tapi belum saatnya. Ya awalnya dia yang seolah-olah mau mendekat ke aku dan aku ya mau juga dong, masa nolak. Iya dong. Dari chat-chat tiap hari timbul rasa menyayangi, tapi ternyata dia masih ada cowok dong. Katanya sih toksik dan dari ceritanya emang toksik sih menurut aku. Oke. Akhirnya mereka sering putus nyambung. Aku sebenarnya mau punya hubungan sama dia. Karena aku berpikir hubungan mereka juga tidak sehat dan kemungkinan besar bakal nggak jadi juga mereka. Dan juga kan dia duluan yang mau mendekat ke aku, tapi di sisi lain sudah ada cowok. Logikanya berarti dia akan meninggalkan cowok itu dong. Pas aku ada planning mau ke kota dia tinggal, sudah siap-siapin apapun, ternyata dia bilang jangan dong. Takut cowoknya marah. Dan akhirnya dia bilang nggak bisa ninggalin cowok itu walaupun toksik. Ujung ceritanya sih pas aku chat sama cewek ini di line, ternyata cowoknya pegang HP-nya dan chat ke aku jangan ganggu cewek gue. Ya udah menurutku sih ini sudah keterlaluan dan akhirnya udah deh nggak dekat sama dia lagi. Tapi kalau dilihat di IG story-nya ya, mereka sih langgeng-langgeng aja, bahkan sudah lebih mesra dari sebelumnya. Dari sini aku ambil hikmahnya. Aku sudah berhasil jadi badut walaupun online. Azek. Yang buat mereka jadi lebih akur lagi. Harapanku sih si cowok nggak toksik lagi ya sama si cewek. Oke, ini sekarang badut online, tadi tempat transit ya. Iya, macam-macam itu. Tapi yang tempat transit itu aku baru dengar sih. Gitu. Ada. Mungkin ceweknya bukan ngedekati ke dia kali, mungkin minta konsultasi kali ya. Nah juga ya, karena mungkin ya dia punya hubungan toksik, mungkin dia butuh tempat cerita juga bro. Kita nggak ada yang tahu deh, tapi jadinya mereka si cewek yang deket sama dia ini langgeng-langgeng aja sih sama cowoknya ya. Ya bagus deh, tapi bagi kamunya ya yang jadi badut online, jangan jadi badut lagi nanti. Nasib ya. Jangan gitu dong. Sabar aja lah. Ya mungkin tidak disatukan dengan wanita itu. Iya. Ada jalan lainnya yang dimaksud mungkin. Ya siapa tahu ada cewek lain juga dan jadi badut lagi, siapa tahu. Jangan dong, jangan. Kita tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Loh siapa tahu kan jadi badut lagi. Habis itu udah dapat cewek lagi, jadi badut lagi. Habis itu terusnya jadi badut terus sampai akhirnya dapat yang nggak badut. Maksudnya nggak jadi badut. Ya mungkin aja kan? Ya sih bisa jadi. Tapi semoga jangan lah ya.
Ya sabarlah ya kamu yang jadi badut online. Semoga Badut online. dengan jadinya kamu menjadi badut bisa menghibur orang itu. Iya, soalnya ya semoga lah nanti ada karma baik dari hasil jadi badut. Ya. Aku lagi Ya, dong nggak ngambil. apa-apa, nggak Udah lah ya. Tanganku udah masuk udah kecemplung, Bos. Tarik. Pernah suka sama orang for about 5 years or so. It was love at the first sight. Oke. Dia nunggu di depan kantor sekolah with her older sister and her mom, and I thought that she's super cute. She's smart as well, a good cook, sweet and cute and pretty. Probably the prettiest girl I've met. Oke. Baru kenalan pas kelas 4 SD and then suka sampai kelas 7 SMP or so. And somehow I don't actually believe in God's plan. So I think that it was only a pure coincidence. Dia baru ngerasain heartbroken atau apapun yang mirip dengan itu. And kebetulan banget baru dapat HP, terus aku baru bisa chatan sama dia. In my 8th grade, my dream comes true. After dating for only 6 months, we broke up because I think that we're still immature. Okay. A couple months after, we got back together and started dating for the second time. Oke. Things were awesome. Habis itu, everything were great. Semuanya asik, nyenengin, dan aku bisa bilang aku bahagia. A feeling I never truly understand. Cuma selang 2 tahun, pandemic started. And I don't think that long distance relationship is our kind of tergulung kind of thing. Maybe a lot of miscommunication happened during that time, and eventually sering banget berantem. And her mom kinda disagree on her dating, especially with me because I was a skinny ugly. And yeah, we broke up again for the second time. Oke. Things goes by up until now. I heard that she had another boy. I was a bit denial when I told my friend that I'm doing okay. I was never really okay. I hid my feelings so that maybe she won't be burdened or something. But up until now, I still love her as a friend, of course. Mungkin kalau diartiin the most compatible technical term is sayang, bukan cinta. I hope she's doing great. Wishing his new boy is a good person. Oke. Dari kelas 4 SD loh. Dari kelas 4 SD dibilang. Ketemunya di depan kantor. Hah? Depan kantor sekolah. Kantor Depan sekolah. kantor sekolah. Yes. Dengan si doi sama Cinta pandangan pertama gitu. older sister sama mamnya ya. Iya, tapi habis itu putus nyambung. Habis itu si cewek dapat yang baru deh. Ya, dan dia pas ditanyain temannya, "Are you okay?" "I'm okay." Padahal tujuannya untuk biar ceweknya tidak terganggu. Iya. Ya dari sikapnya sih oke, cuma ya itu sayang banget. Putus nyambung. Dan balik lagi ke orang tua ya. Tapi di sini sih mungkin masalah utama mungkin dia ada apa ya? Miskom, terus juga mungkin ya mereka mungkin kan masih Karena pandemi ya kan. iya dulu juga mungkin masih jadi nggak jarang dewasa, ketemu. ya, nggak dewasa, pandemi, miskom dan lain-lain. Dia terus nyambung tapi habis itu sudah tuh. Jadi apa ya? Mungkin hati-hati saja ya guys ya. Putus nyambung, toto putus langsung disalib gitu kan, langsung diambil Ditikung. orang gitu. Ditikung. Gila. Hati-hati aja sih ya. Mungkin pesan dari ini aku nangkapnya buat kalian sobat klik, berhati-hatilah. Sekali Anda lengah sedikit, wah bahaya ya bos ya. Langsung klebel gitu loh, hilang langsung. Oke. Loh, mana? Gitu. Udah dibawa orang lain. Iya gitu sih, tapi dia baik sih mungkin ya, dia doain Yang terbaik juga ceweknya buat yang- sama pasangan barunya. Iya. Dan dari kita doa terbaik juga buat kamu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Kayak pesan kita sama aja deh di sebuah cerita. Dapatkan yang karena terbaik. kita kan selalu apa ya, mendoakan sobat klik ini supaya yang bagus-bagus gitu, supaya dapat gitu. Ya semoga kita juga gitu ya. Iya.
Nanti bisa deh kalau sobat klik yang tertarik sama moderator gitu. Enggak lah ya. Next. Oke. Bisa aja sih Billy ini. Usaha ya. Usaha dong. Kan nggak ada salahnya. Nggak ada dong, nggak ada. Tapi tahu-tahu ada yang kebetulan DM, wah mampus juga ya. Ya nggak apa-apa dong. Siapa tahu Yang bisa mendapatkan sebuah pelajaran. Enggak. Oke. Iya, tapi nggak tahu deh. Next. Aku download dating app karena disuruh sama temen. And then waktu udah mau terakhir main kepencet satu profile dan ternyata dia add back. Awalnya nggak chat-chatan, tapi setelah beberapa saat kita jadi chat-chatan dan ternyata orangnya fast respon. Terus aku ngajakin dia call, dianya mau. Selama call orangnya asik, terus sefrekuensi jadi nyaman. Terus lanjut cerita, jadi adalah hope gitu buat more than friend. Terus dari situ kita tukaran Instagram, ternyata orangnya cantik. Berarti ini cowok yang nulis ya. Oh ya. Orangnya juga nggak jaim-jaim, jadi enak ngomong sama dia. Tapi dia itu orangnya masih tertutup, entah kenapa. Aku sih berharap bisa terbuka gitu sama aku. Oke. Nggak jaim-jaim tapi tertutup, itu gimana? Nggak jaim, tapi ya dia nggak mungkin makanya jadi ya memang dirinya aja sih tertutup mungkin ya. Nggak jaim. Kan biasa ada yang jaim-jaim kayak ya gitulah yang harusnya mungkin dari kegiatan yang biasa aja jadi kayak sengaja yang kayak apa ya, contoh minum gitu atau mungkin duduk begini kadang jaim Kalau gitu gak sih kalau jaim gitu. Tahu kayak gitu ya. Berarti dia pas yang harusnya kalau ngomong kayak heboh, hey what's up guys, tapi ada orang halo. Ya, baik. Oke, berarti dia kayak tapi tadi kamu bilang dia suka kol ya? suka call. Oh, bagus lah, makan sayur itu penting guys. Beda, bukan dong. Bukan. Call maksudnya telepon. Oh, ya bercanda bisa. Oke. Masuk. Mungkin call bisa sponsor. bisa, tapi kamu yang makan ya kalau ada yang sponsor kol ya. Aku nggak suka sayur. Padahal tadi bilangnya sayur sehat. Iya. Ini nggak tahu endingnya gimana. Walaupun dia call udah deket, ada hope buat just buat more than friend, tertutup gitu, mungkin dari kamunya aja yang mulai terbuka dulu. Ungkapkan apa yang dari dalam dirimu. Bisa. Oh yes, apa itu? Ceritakan tentang dirimu dan mungkin dari situ dia juga bisa terbuka dan menceritakan dirinya. Wis asik. Gila. Apa sih? Aku sih berharap dia bisa dia berharap aja dia bisa terbuka ya. Ya, semoga lah terbuka tapi yang open minded gitu ya. Maksudnya kalau kesal dia bisa cerita ya. Jangan terbuka-buka yang lain jangan. Ya, dan kalau dia menceritakan tentang dirinya ke kamu, jangan sampai kamu membocorkan cerita itu ke yang lain karena dia akan kecewa. Betul. Ada kejadian gitu ya, kayak lagi deket gitu, terus udah ceritain kisah kita atau nyebar gitu kisahnya. Oh, ada kayak gitu ya. Ya hati-hati lah guys ya. Apalagi dia orangnya tertutup kan ya. Iya. Kalau dia sampai menceritakan ceritanya ke kamu, berarti kamu adalah orang yang spesial. Iya, dia percaya berarti itu guys. Oke. Silakan. Next, kita masih ada waktu kan ya? Ada dong. Oke. Terakhir mungkin ya? Gimana? Terakhir jadi atau gimana? Mau lanjut nih? Habis ini terakhir? Habis ini terakhir kah? Ntar dulu. Nanggepin dong gimmick nih, gimmick. Ini gimmick. Oke. Ini gimmick. Gemeter? Hah, bukan. Apa? Kebalik. Oke. Yang di Spotify nggak tahu, nggak bisa lihat. Yang di YouTube juga nggak bisa lihat sih, kecuali begini kan. Oke. Ya gimmicknya gagal ya guys ya. sorry dong. Nggak nyampe. Nggak apa-apa kan. Kita berusaha aja lah ya guys. Iya. Pernah nggak sih deket sama lawan jenis tapi kayak ada rasa kalau lawan jenis kita ini nggak bakal sama orang lain walaupun nih guys. Aku yang baca gimana? Karena kamu yang nulis kan ya. Baca. Hari ini cerita kita berdua keluar nih. Aku nggak cerita, aku nanya. Ya sih, oke. Tulisan kita. Iya. Pernah nggak sih dekat sama lawan jenis tapi kayak ada rasa kalau lawan jenis kita ini nggak bakal sama orang lain? Walaupun digosipkan atau dekat sama orang lain, tapi ujung-ujungnya pasangan ini tetap balik ke kita. Ya walaupun kita sama dia nggak jadian gitu. Iya. Ya jadi walaupun cuma deket aja tapi merasa kalau lawan jenis kita ini nggak bakal sama orang lain.
Nah kalau pernah, gimana sih? Oh, maksudnya pertanyaannya pernah nggak sih kalau Iya. kita Pernah nggak sih merasa kayak gitu, kayak punya dekat sama lawan jenis, maksudnya nggak jadian, cuma maksudnya dia mau dirumorkan sama siapa atau dia ada dekat sama siapa, Tetap tapi balik ke baik kamu. baik ke kita gitu loh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau nggak pernah ya udah next. nggak pernah sih? Hah? Tapi Nggak kan ada pertanyaan selanjutnya tuh. Kalau pernah apa yang dilakukan setelahnya? Nggak pernah kan? Berarti udah stop di situ. Aku nanya pernah nggak ya? Nggak pernah. Ini jadi ketahuan dong ya sobat Ri ya, dua modal kita berdua ini ada nyumbang sedikit ya kan ya, dan cerita gitu ya. Ya oke silakan lanjut. Iya, karena ya baik lagi kita juga jomblo guys, ya kan? Makanya Ya. kita jadi moderator dengan harapan kita bisa dapat Iya. usaha. Usaha. Ini kan aku nanya ya kan, karena kalau cerita gitu kayak kurang juga sih. Intinya nggak pernah kan? Ya, nggak Ya pernah. kalau aku nggak usah. Ini kan aku yang nanya. Masa aku juga yang jawab? Jangan kan? Ya udah next Tapi aja. kamu pernah ngalamin nggak? Nggak kan ya? Hah? Pernah ngalamin? Pernah ngebikir gitu aja sih. Mikir, makanya aku nanya kan. Ya mungkin sempat terpikir. Ya makanya aku nanya. Ini mau lanjut atau gimana nih? Kita masih ada waktu atau enggak? Adalah. Lanjut, Adalah. Lanjut ya, lanjut. Lanjut nih bos. Oke. Yang pendek-pendek aja dong. Capek sudah di mulut. Nih. Ya udah. Kalau capek minum. Tapi nggak ada minum ya buat sponsor, tolong. Kayak berharap masih, banget sih. masih berusaha bos. Oke. Iya kan? Ini kacang enak dimakan nih. Kacang, iya ini TikTok mix ya kalau. Bayar ya tak bayar tak nanti tak. Wow. Tersebut mix. Marshmallow. Oke. Ya, kayak marshmallow juga kan? Ya. Jadi jangan ngomong durasi, ini panjang. Cepetin deh bacanya ngerap. Banyak sebenarnya kisah cinta yang saya alami, tapi sad ending semua. Yang menurut saya cukup berkesan adalah waktu mau lulus SMA, tepatnya kelas 12. Udah nggak usah baca betul-betul aja. Banyak sebenarnya kisah cinta yang saya alami, tapi sad ending semua. Yang menurut saya cukup berkesan adalah waktu mau lulus SMA, tepatnya kelas 12. Sebut inisialnya aja ya, A. Nama doi yang saya suka. Saya bisa suka sama ini cowok, oke, berarti dia cewek. Karena waktu mulainya pelajaran di sekolah daring melalui Zoom, saya selalu melihat dia memperhatikan saya setiap kali belajar melalui Zoom. Dari tatapannya seperti menyimpan rasa pada saya. Ya mungkin bagi yang membaca ini pasti merasa wah ini orang kegeeran padahal belum tentu suka. Iya sih, sempat pasti terlintas di kepalaku. Jujur ya. Saya yakin dia suka karena ada hal lain yang mendukung. Seperti pepatah mengatakan cinta akan menunjukkan jalannya. Jadi seperti itulah. Saya orangnya nggak tegaan nyakitin perasaan orang lain. Jadi saya balas baliklah perasaan walaupun daring. Seiring berjalannya waktu, saya semakin cemas karena ujian kelulusan dan perpisahan semakin dekat. Karena kalau begitu, bagaimana perasaan ini? Apakah kuat bagi saya untuk menahan? Akhirnya tibalah waktu pembagian ijazah. Saya masih berharap pembagian ijazah ini akan ketemu dengannya untuk terakhir kali. Namun ternyata tidak. Kami terpisah untuk selamanya. Dari sini saya belajar namanya pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Berpisah saat lagi sayang-sayangnya memang sakit banget dan ketulungan. Kita lah juga belajar jangan terlalu melekat pada cinta karena jika berpisah suatu saat nanti tidak akan terlalu sakit. Untuk sekarang saya masih bisa jatuh cinta lagi tetapi bertuburkan dengan masa depan dan memperbaiki diri. Kepengen pacaran tapi itulah halangannya. Kalau misalkan ada yang naksir saya lagi bingung sudah mau ngapain. Belum lagi kalau dia sesuai dengan tipe saya. Wah, dilema sudah. Saya kalau sudah jatuh cinta bukan main bucinnya. Bahkan sampai kepikiran doi terus dan mengalahkan logika. Tapi kalau sudah patah hati, sakit hatinya bukan main. Bisa stres dan nangis sampai seminggu lebih. Pernah sedih dan stresnya berbulan-bulan. Jatuh cinta itu memang indah, tapi jika berakhir sakitnya bisa melebihi apapun. Saya bingung harus ngapain jika patah hati. Oke. Berarti dari ini orang sih sebenarnya dari cewek ini dia mencerita tapi dia juga udah tahu nih, dia udah dapat menarik mungkin pesan-pesan dari kejadiannya dia nih. Yang mau aku tanyakan kan kalau ngezoom itu mata orang pasti ke kamera. Tapi bagaimana dia bisa tahu kalau itu tertuju untuk dia? Iya juga ya. Ya mungkin feeling wanita itu memang
berbeda. Ya mungkin aja. Tapi intinya jadinya suka dia sama si Ya, cowok ini. tapi kan. dia apa ya? Yang bisa kita ambil dia lebih mementingkan masa depan dia dulu dan untuk meningkatkan dirinya. Makanya kalau dia takutnya kalau ada yang ketemu yang setipe gitu kan, maksudnya tipe dia, dilema dia. Tapi dia tahu sendiri sih maksudnya. Jadi sebenarnya udah tahu Mereka jawabannya. ada apa ya? Dia tahu pesan-pesan gitu dari kejadiannya. Tapi dia bilang di sini dia bingung tuh kalau harus ngapain kalau patah hati gitu. Dia takut gitu juga sih. Kalau Makanya dia patah bilang hati cinta ya. itu indah, tapi kalau udah end dah sakit, dia bisa stres gitu sampai berbulan, semingguan lebih sedih, stresnya berbulan-bulan gitu. Jadi bingung kalau sakit hati lagi nih kayak gimana. Nih kalau ini dari drakor nih ya. Drakor mana kalau boleh tahu? Aku lupa judulnya Ya apa. ini dari drakor. Ya tapi kalau lagi sakit hati itu 1 harian tuh kita kasih waktu buat sakit hati. Baru Kita tuh mau teriak sampai sekeras mungkin, entah kita mau banting barang-barang, mau kita tendang-tendang, Iya. ya lakukan itu dalam 1 hari. Oke. Karena kalau kita cuman mendem terus cuman nangis itu ya bisa bikin berbulan-bulan. Jadi luangkan waktu 1 hari untuk melampiaskan semuanya. Kalau 1 hari bisa, kenapa enggak 1 jam gitu? Maksudnya kalau 1 hari bisa kenapa nggak 1 jam maksud? Dikurangin. Oh, maksudnya 1 harian baru next day-nya mungkin lebih berkurang lagi gitu ya. Tapi kalau bisa sih memang bagusnya dari awal nggak usah yang lampiasin yang berlebihan sih. Jangan sampai menyakiti diri kalian sendiri lah. Kayak ada aja orang yang nyakitin diri sendiri, pukul diri sendiri atau ngerusak barang, itu kan ngerugiin ya. Kalian udah beli tuh barang ya kan, terus kalian rusakin lagi itu kan, kalian itu 2 kali bayar ya? Iya, merugikan diri sendiri. Sampai bahkan ada aja yang kasus-kasus yang sampai bunuh diri lah ya, gara-gara sakit hati. Nah itu bahaya ya guys ya. Jangan sampai bucin. Jangan Jadi sampai jawabannya sama kayak tadi, Ya, jangan sampai baper. Dia juga bilang nih, kita juga belajar jangan terlalu melekat tuh, jangan terlalu melekat tuh penting guys. Jangan terlalu, makanya kalau suka sama orang ya jangan terlalu intinya jangan terlalu berlebihan lah. Itu sih. Oke. Pesan itu. Tapi dia bingung aja sih kalau patah hati dia gimana. Ya semoga apa ya, kalau patah hati aku juga bingung, belum pernah ngerasain sih patah hati kayak gimana ya. Tapi mungkin apa ya? Mungkin pas bisa pertama kali- refreshing, menghibur diri atau Ya. mengalihkan dengan kegiatan lain, entah itu berolahraga atau melakukan hobi-hobi yang kalian suka. Ya gitu-gitu sih. Paling Melakukan dari hal yang lebih produktif ya. Iya, paling itu sih saran dari seorang amatir kayak aku gitu. Semoga membantu lah ya. Iya. View. Selesai. Sudah nih kita. Oke. Sudah. Sudah dong. Masih ada cerita nih. sih. Sudah Tapi nih kan kita. kita masih ada next episode kan ya. Iya sih, ini masih ada berapa nih? Nggak tahu, nggak ngerti. Ya kita Banyak juga lah pokoknya. kita juga belum cek yang di Padlet, mungkin ada Yang yang terbaru baru-baru ya. gitu juga kan. Mungkin kreatif belum masukin kan. Iya. Dan bagi teman-teman yang belum nulis gimana nih? Yang bagi teman-teman yang nulis mungkin ya siapa tahu kalian bisa isi sekarang Padlet di link card di bio Instagram, klik podcast di @klikpodcast. Tapi ya doain aja semoga kita bisa membahas cerita kalian lah ya. Siapa Ya. tahu kan ada aja mungkin entah di episode berapa karena kita mungkin udah terakhir nggak sempat baca gitu kan. Ya itu sih guys. Ya intinya kalau kalian mau bagi kisah kalian bisa ngisi di Padlet di link card di Instagram @klikpodcast Instagramnya. Terus juga di link card itu kalian bisa terhubung dengan Spotify, terus juga YouTube channel DPC Patria Samarinda, di mana Klik Podcast itu nantinya diupload di channel YouTube DPC Patria Samarinda. Ya jadi kalau kalian mau ke Spotify, mau YouTube daripada mungkin malas nyari, bisa juga sih langsung ke Instagram, di bio-nya itu ada link card, terus kalian tinggal pilih deh Spotify, Klik Podcast atau YouTube channel DPC Patria Samarinda. Jangan lupa juga yang nonton di YouTube bisa like, mungkin share dan juga ya subscribe. Ya, komen boleh. Ya. Yang like, yang di Spotify juga. Ya semoga sobat Klik sukalah sama Klik Podcast kita ya. Ya. Oke. Ya kalau mau nanya-nanya juga boleh kan di kolom komentar YouTube ya. Ya, sembarang sih, atau mau hubungi Klik Podcast mungkin yang tadi lagi sponsor atau ada yang tertarik dengan moderator. Masih berusaha ya. Masih berusaha. Ini usaha terus, Bos. Oke. Iya. Itu dia ya udah. Thank you ya sobat Klik, kayaknya udah deh kita. Ya, sampai ketemu lagi di next episode Next ya. episode ya. Masih tetap bersama kita berdua kok. Di mana?
di Klik Klik Podcast Podcast. Season Cemara. Klik Podcast, Taking content to the next level. Bye bye. Dadah guys, dadah.